Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat, perkenalkan saya Dayo Aditya, saya founder dari Muslim Speak Up. Saat ini saya akan membahas terkait dengan pemuda muslim berdaya. Konsep dasar dari pemuda muslim berdaya adalah ada di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-Nya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Jadi ini adalah konsep dasar dari pemuda muslim berdaya yang saya coba terapkan begitu. Jadi kalimat yang baik atau kalimat tauhid atau keimanan itu Allah perumpamakan seperti sebuah pohon yang baik, syajaratun thayyibah. Sebuah pohon yang baik itu seperti apa? Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, akarnya teguh menghujam ke dalam tanah. Akarnya kuat, teguh. Lalu cabangnya menjulang ke langit. Jadi batangnya kokoh menjulang ke langit. Kemudian pohon itu memberikan buahnya. Jadi pohonnya berbuah pada setiap musim dengan seizin Rabb-Nya. Nah, Allah memberikan perumpamaan ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang yang beriman, orang yang memiliki kalimat tauhid dalam dirinya, orang yang memegang teguh kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam dirinya, maka itu harus seperti pohon. Nah, bagaimana seperti pohon? Ya, jadi keimanannya teguh, lalu cabangnya, maksudnya apa cabangnya? Cabangnya ini berarti tegak. Nah, cabangnya tegak, batangnya tegak, kokoh begitu. Kemudian dia memberikan manfaat bagi sekitarnya. Saya memberikan perumpamaan seperti ini. Apa yang terjadi jika sebuah pohon yang besar, batangnya besar, kemudian pohonnya rindang, daunnya rindang, tetapi akarnya tidak kuat, tidak kokoh, tidak menghujam. Apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah mudah roboh ketika ada terpaan angin. Nah, atau bahkan sebaliknya ketika akarnya kuat, menghujam, kokoh ke dalam tanah, tetapi batangnya kecil, tidak tegak, atau bahkan daunnya tidak rindang. Nah, ini tidak proporsional begitu. Nah, pohon yang baik adalah pohon yang proporsional. Jadi, keimanan yang baik itu dia kokoh, lalu dia tegak, lalu dia memberikan manfaat bagi sekitarnya. Kalau saya menyederhanakan bahwa seseorang yang memiliki keimanan yang baik, maka dia akan soleh, gitu ya, kesolehannya menghujam, tetapi juga dia berdaya, mandiri, dan memberikan manfaat bagi sekitarnya, memberikan manfaat bagi lingkungannya. Nah, ini yang menjadi konsep dasar pemuda muslim berdaya. Baik, kita lanjut. Lalu bagaimana memulai untuk menjadi berdaya? Nah, kita mulai diawali dengan sebuah ungkapan. Nah, dari ungkapan ini bahwa dia mengatakan ada 2 hari yang sangat spesial bagi dirinya. Ada 2 hari yang sangat penting bagi dirinya,
Yang pertama adalah hari kelahirannya. Ya, bagi dia bahwa hari kelahirannya adalah hari yang sangat penting. Ya iya tentu, bagaimana tidak. Karena dia ada di dunia, bagaimana tidak, karena dia sudah dihidupkan di dunia. Nah kemudian hari yang paling bersejarah bagi dirinya, hari yang sangat penting bagi dirinya, itu adalah hari ketika dia mengetahui tujuan hidupnya, atau apa, atau maksud apa maksud pencipta menciptakan dirinya, begitu. Apa tujuan penciptanya menciptakan dirinya di dunia ini. Nah, hari yang paling penting bagi dia, hari yang bersejarah bagi dia yang kedua, hari yang sangat berharga bagi dia yang kedua adalah hari ketika dia mengetahui tujuan hidup, mengetahui kemaksudan, apa maksud dia ada di dunia ini. Nah, ini ungkapan seorang Mark, begitu. Baik, kita lanjut. Pertanyaannya adalah selanjutnya, apa tujuan hidup Anda? Nah, jika saya bertanya apa tujuan hidup Anda, bisa jadi jawabannya berbeda-beda. Saya ingin bahagia. Saya ingin sukses. Saya ingin kaya raya. Saya ingin cukup tetapi bermanfaat dan lain-lain. Nah, tentu ketika pertanyaannya apa tujuan hidup Anda, bisa jadi ini berbeda-beda jawabannya. Begitu, dan itu sah-sah saja, silahkan. Tetapi bagaimana jika pertanyaan saya rubah menjadi apa tujuan Allah menciptakan Anda? Nah, apa tujuan pencipta menciptakan Anda? Menciptakan saya, menciptakan kita semua. Apa tujuan Allah menciptakan kita semua? Ini tentu harus sama. Kenapa? Karena kita sama-sama makhluk Allah. Karena kita sama-sama ciptaan Allah. Dan karena Allahnya Ahad, Allahnya Esa, tentu tujuan dan maksudnya pun hanya satu, sama. Nah, ini yang harus kita cari tahu bersama. Ini yang harus kita telaah bersama. Apa maksud Allah menciptakan kita di dunia ini? Baik, kita lanjutkan. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengabdi kepada Allah. Jadi tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain. Allah menciptakan kita ke dunia ini, Allah menciptakan kita ke bumi, bahwa hanya untuk mengabdi kepada Allah, bahwa hanya untuk beribadah kepada Allah, mengabdi, menjadi abdinya Allah, menjadi hambanya Allah, menjadi pelayannya Allah, menjadi budaknya Allah, sehingga seorang hamba mengikuti apa saja kemauan seorang tuannya, sehingga seorang hamba melakukan apa saja yang tuannya perintahkan. Nah, tidak ada maksud lain dari Allah menciptakan kita kecuali untuk mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, melayani, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi segala kehidupan kita hanya untuk mengabdi kepada Allah. Segala perjalanan hidup kita, kemaksudan dari Allah menciptakan kita hanya untuk mengabdi kepada Allah. Itu yang pertama, sahabat-sahabat sekalian.
Dan tentu ini akan merubah cara pandang kita berkehidupan. Saya berikan perumpamaan begini. Bismillah. Bismillah, mari kita lanjutkan. Saya memberikan perumpamaan seperti ini, bahwa ibaratnya ada seseorang yang dia tidak pernah mengunjungi sebuah mall, begitu. Anggap saja bernama B. Lalu B ini karena seseorang yang belum pernah melihat mall, mengunjungi mall, akhirnya B ini diajak oleh A. B, mari ikut kita ke sesuatu tempat, ke mall, begitu. Lalu B ini mengikuti ajakan dari A. Oke, ayo kita ke mall. Lalu kemudian A dan B sampailah di sebuah mall. Sahabat-sahabat sekalian, kira-kira ada apa saja ya di sebuah mall itu? Nah, di mall itu tentu banyak sajian-sajian yang menggiurkan. Dari mulai makanan-makanan yang menggiurkan, kemudian pakaian-pakaian yang indah, kemudian permainan-permainan yang begitu menggoda, kemudian mungkin ada sales mobil begitu sehingga ingin memiliki mobil, mungkin juga ada sales properti sehingga menawarkan rumah dan lain-lain. Dan tentu mungkin bisa jadi ada, mohon maaf, ada wanita-wanita. Nah, kira-kira seorang B ketika dia baru pertama kali menginjakan kaki di mall dan melihat berbagai sajian yang ada di mall, berbagai suguhan yang ada di mall, kira-kira apa yang akan muncul di dalam diri si B? Tentu yang akan muncul dalam diri si B adalah ingin merasakan makanan itu, ingin menikmati permainan itu, ingin memiliki pakaian yang baik, yang indah itu, ingin merasakan wahana-wahana yang ditawarkan, atau ingin memiliki mobil-mobil yang ditawarkan oleh sales mobil, atau bahkan ingin memiliki rumah yang ditawarkan oleh sales properti. Tentu semua menjadi ingin ini, ingin itu. Bahkan ketika lewat seorang perempuan yang cantik, naluriannya muncul bahwa dia ingin memiliki perempuan tersebut. Nah, karena muncul keinginan, dorongan keinginan yang tinggi, akhirnya si B ini berpikir. Oke. Jadi berpikirnya itu setelah muncul keinginan, setelah didorong oleh keinginan memiliki pakaian, makanan, dan lain-lain. Jadi B memikirkan bagaimana saya cara mendapatkannya. Akhirnya si B mengetahui, oh saya harus bekerja. Akhirnya si B bekerja. Terus sampai sana sini sampai sini, akhirnya si B mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Terus bekerja mengumpulkan uang, terus bekerja mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Akhirnya untuk beli makan, untuk beli pakaian, untuk mengikuti wahana yang ada di mall tersebut. Tetapi si B lupa bahwa yang mengajak si B ke mall itu adalah si A. Si B lupa, tidak bertanya kepada si A, apa maksud si A mengajak dirinya ke mall tersebut. Nah, ini akan berbeda ketika akalnya difungsikan terlebih dahulu daripada nafsunya. Jika akalnya difungsikan terlebih dahulu, ini akan berbeda. Contohnya seperti ini. Ketika si B muncul keinginan, saya ingin memiliki pakaian itu. Ketika si B muncul keinginan, saya ingin menikmati makanan yang enak itu. Ketika si B muncul keinginan, saya ingin memiliki mobil itu, saya ingin memiliki rumah itu, saya ingin menikahi wanita itu.
tetapi si B akan mampu mengerem ketika si B bertanya, A, apa maksud A mengajak saya ke mall ini? B, saya mengajak kamu, kata si A. Saya mengajak kamu ke tempat ini, ke mall ini. Sebetulnya akan saya ajak kamu ke Jakarta, kata si A kepada si B. Lalu si B, hah? Ke Jakarta? Ngapain ke Jakarta? Emang ada apa di Jakarta? Terus gimana caranya kita ke Jakarta? Tuh, berbeda kan? Jika si B menggunakan akalnya terlebih dahulu, maka si B akan bertanya kepada si A, A, apa sih maksud kamu mengajak saya ke tempat ini, ke mall ini? Saya kan jadi banyak ingin, saya jadi banyak mau, saya jadi saya jadi ingin memiliki ini itu. Nah, tapi kan saya tahu bahwa saya diajak ke sini sama kamu, A. Nah, jadi orang yang menggunakan akalnya terlebih dahulu, dia akan meredam nafsunya, dia akan meredam keinginannya, lalu dia akan bertanya, apa maksud dia mengajak ke sini? Nah, akan berbeda setelah diberitahu tujuan yang aslinya. Ketika tadi oleh si A diberitahu tujuan yang aslinya, B, kamu diajak ke sini, akan saya ajak ke Jakarta sebetulnya. Kemudian apa ungkapan si B tadi? Ungkapannya, wah, ke Jakarta? Ada apa di Jakarta? Tuh pertanyaannya kan menjadi, ada apa di Jakarta? Gimana caranya ke Jakarta? Terus memang kalau di Jakarta nanti mau ngapain dan lain-lain. Nah, akhirnya si B memikirkan Jakarta. Fokus memikirkan Jakarta. Si B sudah lupa dengan sajian-sajian yang ada di mall itu. Nah, itulah analogi yang saya paparkan tadi, menggambarkan jika seseorang sudah mengetahui tujuan hidupnya. Jika seseorang belum mengetahui tujuan hidupnya, maka dia akan tergiur dengan segala sajian-sajian yang ada di dunia ini. Saya ingin seperti ini, saya ingin seperti itu, saya ingin punya ini, saya ingin punya itu, saya ingin begini, saya ingin begitu, wah terus gitu. Orang lain punya ini, kita pengen. Orang lain beli ini, kita pengen. Wah, capek. Tetapi ketika dia sudah mengetahui tujuan hidup, hey, kamu diciptakan di dunia ini, diciptakan ke bumi, diciptakan ke dunia ini, kamu itu untuk mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Hah? Menghamba, beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Memang kalau menghamba kepada Allah, apa yang akan saya dapatkan? Kemana saya tujuan akhir? Tuh tujuan akhir kamu ke jannah, ke akhirat. Kembali ke negeri nenek moyang kita terlebih dahulu, yaitu negeri akhirat. Wah, orientasinya sudah berubah. Sehingga dia akan memikirkan bagaimana saya sampai ke jannah, bagaimana saya sampai ke tempat nenek moyang Adam alaihissalam di jannah kelak. Nah, itu analogi seseorang jika sudah mengetahui tujuan hidupnya, jika sudah mengetahui kemaksudan Allah menciptakan manusia. Tidak ada lagi maksud Allah kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Tidak ada lagi maksud Allah menciptakan manusia kecuali untuk menjadi hambanya Allah. Nah, itu teman-teman, itu sahabat-sahabat yang harus kita pahami. Kemudian Allah memberikan manusia peran di bumi ini, ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah tatkala Tuhan engkau berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah, pemimpin,
pengelola, pemakmur yang mengelola seluruh alam di bumi. Allah berikan perannya itu kepada manusia sebagai khalifah. Jadi tugasnya untuk menghamba kepada Allah, tetapi perannya untuk menjadi pemakmur di bumi. Menjadi pemimpin di bumi, pemimpin penghuni bumi. Manusia yang lain, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, ataupun bahkan alamnya sendiri dikelola oleh manusia. Allah berikan mandat itu kepada manusia. Allah memberikan kelebihan kepada manusia untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Nah, Allah sampaikan ini di depan para malaikat. Sehingga tugasnya menghamba kepada Allah, tetapi perannya adalah menjadi khalifah. Menjadi khalifah Allah di muka bumi. Menjadi pemimpin, pemakmur, takmirul alam. Pemakmur alam. Nah, ini tujuan manusia. Tujuan hidup manusia tidak lain kecuali menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dan menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian pemuda muslim berdaya, seorang pemuda muslim tentu harus sudah clear tentang tujuan hidupnya. Jangan sampai tujuan hidupnya tergoyahkan oleh hal-hal yang sepele. Jangan sampai orientasi hidupnya tergeserkan oleh hal-hal yang remeh-temeh, oleh hal-hal yang tidak penting, oleh hal-hal yang mubazir. Sehingga seorang pemuda muslim tentu harus sudah clear dengan tujuan hidupnya. Seorang pemuda muslim tentu harus sudah kokoh, sudah ajeg, sudah menghujam begitu, bahwa tujuan Allah menciptakan dirinya hanya untuk menjadi hambanya Allah. Kemudian Allah memberikan peran kepada kita, kepada manusia, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemakmur, untuk menjadi pengelola, untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Ini yang harus dilakukan oleh seorang pemuda muslim. Jadi kalau pemuda muslim masih bingung apa tujuan hidupnya, waduh, ini belum clear. Sehingga seorang pemuda muslim harus segera mengetahui tujuan hidupnya, orientasi hidupnya, visi hidupnya, bahwa hanya Allah yang disembah, menjadi abdinya Allah, menjadi hambanya Allah di muka bumi, dan menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Ini harus sudah clear. Begitu sahabat-sahabat sekalian, pemuda muslim berdaya. Insyaallah baik, kita lanjutkan. Maka kemudian jadilah unik. Setelah clear tujuan hidup, selanjutnya maka jadilah unik. Setelah clear mengetahui visi hidup, orientasi hidup, maka selanjutnya adalah jadilah unik. Nah, bagaimana jadilah unik ini? Yang pertama adalah sadar, menyadari diri. Jadi ini salah satu kecerdasan seseorang, bahwa ketika dia bisa mengenali dirinya. Kecerdasan seseorang adalah ketika dia mampu mengenali dirinya secara utuh. Karena jika dia sudah mengenali dirinya, maka dia akan muncul kepercayaan dirinya. Jika dia sudah muncul kepercayaan dirinya, maka dia akan mengetahui harga dirinya. Dan jika dia sudah mengetahui harga dirinya, maka dia tidak akan mudah menjual dirinya. Dan dia akan mampu memposisikan diri bagaimana pasnya
saya berada di masyarakat, saya berada di keluarga, saya berada di khalayak umum, begitu dia pas sesuai dengan dirinya. Nah, coba bayangkan jika seseorang tidak mengenal dirinya, sehingga dia akan memasang harga terlalu tinggi, maka yang terjadi dia akan congkak, akan sombong. Ini saya memiliki ini, saya memiliki itu, saya sudah begini, saya sudah begitu. Memasang harga terlalu tinggi. Akibatnya apa? Orang tidak akan respect, orang akan menjauhi. Orang tidak suka dengan sifat-sifat seperti itu. Ini kerugian jika tidak mengetahui harga dirinya. Justru orang akan menjauhi, justru orang tidak akan menghargai dirinya, begitu. Ataupun sebaliknya, ketika memasang harga terlalu rendah, maka akan mudah dibully orang lain, maka akan mudah dicampakkan orang lain, maka tidak dihargai juga oleh orang lain, dicampakkan juga oleh orang lain. Sehingga kemampuan sadar diri, kemampuan mengenal diri, ini akan mengakibatkan dia cerdas menempatkan diri, dia pintar menempatkan dirinya. Sehingga ketika dia menyadari diri, maka dia akan mulai mengukur posisi dirinya. Nah, kemampuan mengukur posisi diri, kemampuan mengukur diri dengan arif dan bijaksana, di mana letak kedudukan kita di masyarakat, tentu ini akan menguntungkan bagi seseorang. Jika Anda, jika saya, jika kita semua berhasil mengukur posisi diri, maka akan terjadi penerimaan-penerimaan di masyarakat. Orang akan suka, orang akan respect kepada kita jika kita mengukur posisi diri kita dengan baik, dengan pas. Tetapi jika mampu, maka akan diterima oleh banyak orang. Orang akan merasa senang dengan kehadiran kita. Tetapi jika tidak mampu, maka orang akan hilang respect, memasang harga terlalu tinggi, sehingga orang akan merasa bahwa diri kita itu congkak, sombong. Nah, jadi yang harus pertama dilakukan menyadari dirinya. Saya ulangi lagi, menyadari dirinya, sehingga ketika dia sudah menyadari dirinya, maka akan muncul kepercayaan dirinya. Jika dia sudah percaya diri, maka akan muncul harga dirinya. Jika dia sudah tahu harga dirinya, maka dia akan mampu mengukur posisi dirinya di masyarakat. Dia akan mampu menempatkan dirinya di masyarakat. Sehingga orang akan senang, sehingga orang akan menerima dengan sukacita. Jangan sampai kita tidak mampu mengukur posisi diri kita sehingga orang menganggap kita congkak, orang menganggap kita sombong, atau bahkan kita tidak dihargai, kita tidak dihormati, begitu. Kemudian yang kedua, menyadari potensi. Kemampuan yang kedua adalah kesadaran memiliki potensi. Ketika kita tahu potensi kita, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 84, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa saja yang lebih benar jalannya. Artinya, temukan kekuatan diri, temukan syakilah, temukan potensi diri. Jadi setelah kita mengukur diri, mengetahui diri, mengenali diri, sampai bahkan mengetahui potensi kita apa, kemampuan kita apa, kekuatan kita di mana. Dan ketika berhasil menemukan syakilah, maka akan mudah menjalani kehidupan. Akan mudah memberikan manfaat kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat luas. Akan mudah memberikan manfaat. Nah, setiap manusia memiliki potensi, kekuatan sendiri. Setiap manusia pasti memiliki hal unik, potensi, kekuatan dirinya sendiri. Jangan sampai kita mengukur diri dengan ukuran orang lain. Jangan sampai kita mengukur
kaki kita dengan ukuran kaki orang lain tentu akan berbeda. Jangan sampai kita menilai diri kita dengan standar orang lain. Tentu kita memiliki keunikan sendiri. Anda memiliki keunikan sendiri. Nah, temukan potensi kekuatan dirinya. Yang ketiga, tentukan misi hidup. Menentukan misi hidup, buat karya terbaik dalam rangka menjalankan peran kekhalifahan. Apa maksudnya menemukan misi hidup? Hidup tanpa misi seperti pilot yang tidak tahu harus mendarat di mana. Hidup tanpa misi akan terombang-ambing. Coba Anda bayangkan menjadi penumpang pesawat. Lalu pilot itu berkata, para penumpang yang baik, para penumpang yang budiman, Anda sedang berada dalam penerbangan ini. Tetapi saya sebagai pilot, saya tidak tahu saya harus mendarat di mana. Kira-kira apa yang Anda rasakan? Kira-kira apa yang Anda rasakan ketika menjadi seorang penumpang yang dibawa oleh pilot yang tidak tahu dia harus mendarat di mana? Tentu akan terjadi kegoncangan. Nah, begitupun hidup. Jika hidup tanpa misi, seperti pilot yang tidak tahu harus mendarat di mana, akan terombang-ambing terus berputar-putar di udara, terombang-ambing bahkan sampai kehabisan bensin, sampai kehabisan bahan bakarnya. Akhirnya dia jatuh ke tanah. Nah, untuk menemukan potensi, untuk menemukan syakilah, untuk menemukan misi, ada satu metode dari Jepang yang bernama Ikigai. Apa itu Ikigai? Ikigai itu adalah alasan untuk menjadi, alasan hidup, alasan untuk menjadi hidup. Ini adalah keseimbangan sempurna antara keterampilan, pengetahuan, dan kegiatan. Apa Anda mencintai, apa Anda kuasai, apa yang dapat mereka bayarkan, dan yang dibutuhkan dunia. Temukan tujuan sejati Anda hari ini. Nah, Ikigai ini terdiri dari yang pertama, apa yang aku kuasai. Apa yang Anda kuasai ada dua ukurannya. Yang pertama, Anda bergairah mengerjakannya. Anda bersemangat mengerjakannya. Bahkan menghabiskan waktu berjam-jam, Anda tetap antusias. Anda tetap semangat. Nah, itulah Anda yang kuasai. Yang kedua, dari profesi yang sedang Anda jalankan, profesi yang Anda lakukan. Selanjutnya, apa yang aku cintai. Apa yang aku cintai ditambah dengan misinya. Apa yang akan Anda kerjakan hari ini. Nah, untuk mengetahui misinya bahwa harus ditanya, apa yang dunia butuhkan? Begitu. Dan kemudian bagaimana sih dibayar oleh mereka. Nah, dari situ menghasilkan. Ini hanya salah satu metode saja, metode Ikigai. Silakan Anda bisa pelajari lebih mendalam, tentu banyak referensinya. Saya hanya men-trigger saja begitu. Silakan jika Anda berminat dengan metode ini, silakan Anda pelajari. Nah, tetapi ada juga ini dari Fitrah Based Education. Bapak Hari Santosa itu membedah atau membagi fitrah manusia menjadi 8 fitrah. Yang pertama fitrah keimanan. Kemudian yang kedua fitrah belajar dan bernalar. Kemudian yang ketiga fitrah bakat dan kepemimpinan. Kemudian yang keempat fitrah perkembangan. Kemudian yang kelima fitrah seksualitas dan cinta. Kemudian yang keenam fitrah estetika dan bahasa. Yang ketujuh fitrah individualitas dan sosialitas. Dan yang kedelapan fitrah fisik dan indera.
Nah, bagaimana kita menyeimbangkan fitrah ini, fitrah yang diberikan oleh Allah ini, memaksimalkan potensi kita dengan kembali kepada fitrah, memaksimalkan potensi kekuatan kita dengan kembali kepada fitrah. Nah, silakan, ini juga banyak referensinya, silakan jika Anda ingin memperdalam fitrah personal Anda, ini karyanya Pak Hari Santosa, silakan dicari referensinya di internet, banyak begitu. Nah, intinya kembali, jadilah unik. Seperti yang di awal tadi, jadilah unik. Bagaimana jadilah unik tadi? Saya ulangi kembali. Yang pertama, sadar diri. Yang kedua, sadar potensi. Yang ketiga, sadar misi, memiliki misi hidup. Begitu. Jadi setelah tadi mengetahui tujuan hidupnya adalah menghamba kepada Allah, tetapi juga harus memiliki misi hidup. Misi hidup itu apa yang harus saya kontribusikan dalam kehidupan ini? Bagaimana saya bisa berkontribusi untuk kebaikan seluruh manusia, atau kebaikan kebanyakan orang, atau kebaikan umat, kebaikan Islam, begitu. Nah, itu berbicara misi. Nah, mari kita lanjutkan. Sehingga petakan dirimu sekarang. Petakan dirimu sekarang dari mulai menentukan visi, menentukan misi hidup Anda. Jadi bagaimana menjadi unik? Tadi sadar diri, sadar potensi, dan sadar misi. Kemudian mari kita lanjutkan dengan memetakan diri Anda, memetakan diri Anda sekarang. Nah, saya memiliki satu metode yang menurut saya ini menarik untuk kita bahas kali ini, yaitu metodenya dengan metode kanvas. Nah, dengan metode kanvas ini maka kita akan mampu membedah diri kita menjadi 9 bagian ini. Begitu. Mari nanti kita lanjutkan. Ya, dengan model kanvas ini, mari kita sama-sama memetakan diri kita. Jadi dengan model kanvas ini kita bisa memetakan potensi-potensi yang ada diri kita. Nah, model kanvas ini terdiri dari 9 blok. 9 blok khusus. Nah, dari 9 blok ini sebetulnya ada 4 hal inti pemetaan diri kita. Oke, kita mulai. Yang pertama dari pemetaan personal model kanvas ini, itu dimulai dari siapa Anda dan apa yang Anda miliki. Maksudnya jadi coba Anda jabarkan, Anda rinci begitu, tulis dengan rinci siapa diri Anda sebetulnya. Dan apa yang Anda miliki, artinya kemampuan apa yang Anda miliki, artinya skill apa yang Anda miliki, itu ditulis, dirinci semua di kertas bisa, ataupun diketik, silakan. Yang pasti di blok yang pertama ini adalah coba jabarkan siapa diri Anda dan apa yang Anda miliki, dirinci, dikeluarkan secara keseluruhan. Nah, setelah blok yang pertama ini selesai, setelah dirinci keseluruhan, nah bahkan sampai potensi atau kekuatan atau skill apa yang Anda bisa, Anda enjoy mengerjakannya, Anda mampu mengerjakannya, itu ditulis, dirinci. Nah, kemudian yang kedua itu
Apa yang sedang Anda kerjakan hari ini? Jadi aktivitas apa sih yang sedang Anda kerjakan hari ini? Itu jadi yang sudah menjadi kebiasaan Anda hari ini. Misal Anda sudah, atau misalnya Anda masih mahasiswa, tulis saja apa yang sedang Anda lakukan. Sedang kuliah begitu, menuntut ilmu di salah satu kampus misalnya. Nah itu dirincikan juga, dijelaskan. Atau ada aktivitas-aktivitas lain. Contoh misalnya sedang membuat project film, sedang membuat project desain, sedang apapun aktivitas yang sedang Anda lakukan ditulis, dirinci. Nah ini blok yang kedua. Jadi setelah tadi yang pertama, rincikan siapa diri Anda dan apa yang Anda miliki, artinya potensi apa yang Anda miliki, kemampuan apa yang Anda miliki, bahkan bisa jadi modal-modal yang Anda miliki, modal kerja yang Anda miliki, dan lain-lain, dirinci keseluruhan. Nah yang blok yang kedua ini, aktivitas yang sedang Anda lakukan apa saja. Oke, lanjut ya, ini blok yang kedua. Nah sekarang masuk kepada blok yang ketiga. Blok yang ketiga ini blok customer, atau sederhananya gini, siapa sih yang ingin Anda bantu, siapa sih yang ingin Anda tolong, siapa sih yang ingin Anda fasilitasi. Nah tulis, dirincikan. Contoh misalnya seorang fotografer, jika aktivitas Anda fotografer, jika keahlian Anda fotografer, jika hobi Anda fotografi, berarti siapa sih yang ingin Anda bantu, siapa sih orang-orang yang ingin Anda tolong dengan keahlian Anda. Nah, di sini di blok yang ketiga ini dirincikan dengan detail begitu. Contoh misalnya ketika Anda ingin memfasilitasi atau ingin menolong atau ingin membantu pasangan muda, pasangan baru yang akan menikah. Nah berarti segmen Anda jelas. Pasangannya akan menikah, berarti nantinya fotografi Anda kepada jasa foto wedding begitu kan, dari mulai pre-wed sampai kepada weddingnya gitu. Atau bahkan bisa jadi ingin Anda tolong adalah seorang ibu muda yang punya anak yang lucu, lalu ingin didokumentasikan dari mulai lahiran, terus kemudian ketika bayi masih beberapa hari ingin photoshoot yang bagus gitu. Nah berarti customer Anda atau yang ingin Anda tolong atau orang-orang yang ingin Anda tolong adalah seorang ibu muda yang baru melahirkan, yang ingin mengabadikan momen melahirkan, mengabadikan foto anak-anaknya begitu. Nah itu jelas segmennya, berarti segmennya seorang ibu muda. Atau ketika jika misalnya keahlian Anda atau aktivitas Anda adalah desain misalnya, nah Anda harus tentukan customer Anda harus tentukan siapa sih yang ingin Anda tolong, siapa sih yang ingin Anda fasilitasi. Jadi gini ya, jadi mindsetnya itu bukan siapa yang ingin Anda jualin gitu. Jadi jangan mikirin jualin dulu, tapi mikirnya adalah siapa sih yang ingin Anda bantu, siapa sih yang ingin Anda tolong. Jadi kasarnya gini, Anda punya keahlian, Anda punya kemampuan. Nah keahlian kemampuan ini buat siapa sih? Siapa sih yang akan Anda tolong, siapa sih yang akan Anda bantu. Nah itu didetailkan, dirincikan dari mulai kisaran usianya, kesehariannya, kebiasaannya di medsosnya seperti apa, kesukaannya, dan lain-lain, sangat detail sekali. Nah silakan, berarti dirincikan siapa yang ingin Anda tolong. Jadi jika kalian Anda desain, cari siapa yang ingin Anda tolong. Apakah para UKM yang
baru mau bisnis, baru mau buka usaha, bingung nih mau bikin desain logo. Nah, bisa Anda bantu, bisa Anda fasilitasi. Atau misalnya para online shop, ibu-ibu muda misalnya, atau ibu-ibu yang suka online shop, butuh bantuan desain misalnya. Nah, bisa Anda fasilitasi. Atau bahkan sudah antar perusahaan. Nah, customer Anda teruskan, dirincikan. Sekali lagi, mindsetnya adalah siapa yang ingin Anda tolong, siapa yang akan Anda tolong, siapa yang akan Anda fasilitasi. Oke, itu blok ketiga. Sekarang lanjut ke blok yang keempat. Nah, blok yang keempat ini adalah bagaimana cara Anda menolongnya. Gitu. Jadi kalau tadi siapa yang ingin Anda tolong, nah kalau blok yang keempat ini adalah bagaimana Anda menolongnya. Nah, di sini itu gambarnya sebuah kado, sebuah paket, sebuah kado. Gambar ini memiliki arti bahwa bagaimana kado ini bernilai, sehingga orang yang menerima kado itu pasti senang. Orang yang menerima kado itu pasti bahagia. Nah, sehingga bagaimana mengemas keahlian Anda, skill Anda, dan Anda sudah tahu siapa yang akan Anda tolong, lalu bagaimana mengemas keahlian Anda itu. Misal contoh tadi fotografi misalnya. Nah, bagaimana memfasilitasinya? Nah, misalnya Anda dengan cara membuat paket, begitu. Misalnya paket pre-wedding dan wedding dengan bonus video, dengan bonus apapun lah, begitu. Nah, jadi dijelaskan, dirincikan keunikan apa sih, nilai lebih apa sih yang akan Anda berikan kepada customer, kepada konsumen Anda. Yang tadi sudah Anda tulis di blok yang ketiga, siapa yang ingin Anda tolong. Nah, sekarang blok keempat, bagaimana Anda menolongnya. Contoh misalnya jika tadi Anda desainer, mendesain paket usaha dari mulai logo, dari mulai desain gerobak, dari mulai desain kemasan, dari mulai desain pakaian pelayannya, itu bisa Anda paketkan. Nah, itu nilai lebih gitu ya, nilai lebih yang harus Anda tonjolkan. Bagaimana cara Anda menolong dia. Nah, itu silakan dirincikan. Apapun profesi Anda, apapun keahlian Anda. Misalnya jika Anda seorang public speaker, nah berarti apa yang bisa Anda tolong, begitu. Oke ya, itu blok yang ke-4. Mari sekarang lanjut kepada blok yang ke-5. Nah, blok yang ke-5 ini adalah gimana sih supaya orang itu tahu keahlian Anda. Gimana sih supaya orang itu mau dibantu oleh Anda. Gimana sih cara Anda mengirimkan, begitu, menyampaikan bahwa ini loh saya punya skill desain, atau saya punya skill fotografi, saya punya skill menulis, saya punya skill public speaking, ini loh kamu mau nggak ditolong sama saya. Nah, itu didetailkan, dirincikan. Misal contoh lewat Instagram, promosi lewat Instagram. Nah, ini gimana orang tahu keahlian Anda. Nah, misalnya bisa lewat IG, bisa lewat TikTok sekarang, atau bisa lewat YouTube. Nah, intinya channel ini, blok yang kelima ini adalah channel gimana supaya orang yang ingin Anda tolong itu mau ditolong oleh Anda, atau bahkan tahu keahlian Anda sehingga dia bersedia untuk Anda tolong, untuk Anda fasilitasi, untuk memakai jasa Anda. Itu ya. Jadi banyak berbagai, bisa IG, bisa Facebook, bisa TikTok, bisa YouTube mungkin sekarang, atau media apapun.
Yang penting gimana caranya customer Anda tahu keahlian Anda. Oke ya. Itu blok yang ke-5. Sekarang kita lanjut kepada blok yang ke-6. Nah, ya blok yang ke-6 ini adalah gimana cara Anda berinteraksi dengan customer Anda. Makanya gambarnya di sini hati. Jadi bagaimana cara mengikat hati pelanggan Anda, cara mengikat hati customer Anda. Misalnya ada orang yang, oh oke deh, saya cobain ya jasa kamu ya, tolong bantuin desainin ini deh logo saya. Nah mungkin customernya masih coba-coba, mungkin customer Anda masih agak ragu gitu dengan skill Anda. Nah Anda harus persiapkan, Anda harus pikirkan gimana supaya calon pelanggan ini menjadi pelanggan tetap, terpikat hatinya. Nah tentu yang pertama dengan kualitas yang baik, yang kedua mungkin dengan pelayanan yang baik gitu, dibangun, dijalin komunikasinya, dijaga cara berkomunikasinya, tidak asal-asalan begitu. Sehingga kenapa di sini gambarnya hati begitu, jadi intinya bagaimana bisa mengikat hati pelanggan Anda, mengikat hati yang asalnya masih ragu dengan jasa Anda menjadi pelanggan Anda, bahkan dia mau merekomendasikan teman-temannya atau saudara-saudaranya atau rekan-rekan bisnisnya untuk memakai jasa Anda. Nah ini kan luar biasa. Oke, sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada blok yang ke-7. Nah, blok yang ke-7 ini adalah siapa sih yang bisa membantu Anda. Jadi support sistem Anda siapa sih gitu ya. Contoh misalnya kalau Anda seorang fotografi, Anda dapat project, siapa sih yang bisa membantu Anda gitu. Misalnya saya butuh editor nih, atau saya butuh desainer lain deh kayaknya buat ngedit hasil foto saya, soalnya saya mulai banyak project. Nah itu dirinci siapa sih yang bisa nolong Anda, atau bahkan bisa jadi partner Anda. Misalnya saya punya skill fotografi tapi saya tidak bisa memasarkan. Nah Anda bisa cari calon partner Anda yang bisa memasarkan, yang bisa bantu untuk memasarkan keahlian Anda, sehingga keahlian Anda semakin dikenal, sehingga orang-orang makin banyak yang mau dibantu oleh Anda. Nah ini partner, jadi silakan Anda rinci siapa yang bisa jadi partner Anda, siapa yang Anda butuhkan supaya skill Anda ini, atau bahkan mentor bisnis atau mentor. Misalnya tadi jasa fotografi, Anda butuh mentor buat naik level. Nah berarti tulis juga di situ. Atau bahkan saya harus ikut kelas fotografi ini nih, saya harus ikut kelas fotografi yang baru nih di sini dan lain-lain. Nah ini Anda rincikan, Anda tuliskan siapa partner Anda, siapa yang harus jadi mentor Anda, atau siapa yang bisa menolong Anda meningkatkan skill ini. Oke, itu blok yang ke-7. Jadi yang atas ini adalah blok aktivitas Anda. Jadi yang kanan, blok yang kanan itu blok kreativitas. Blok yang kiri ada blok produksi atau blok di balik layar begitu, dapurnya. Nah, kemudian selanjutnya blok yang ke-7, 8. Nah, blok yang ke-8 ini adalah gimana sih dengan keahlian ini yang Anda miliki, customernya sudah jelas, lalu kado yang akan Anda berikan kepada customer juga sudah jelas, media pemasarannya sudah jelas. Misalnya Anda akan memperkenalkan skill Anda di Instagram, misalnya itu sudah Anda pilih, sudah tentukan. Cara mengikat customernya juga sudah Anda tentukan. Nah, lalu
yang harus Anda pikirkan, yang harus Anda konsep, yang harus Anda lakukan adalah gimana sih supaya ini menghasilkan uang gitu ya. Nah ini revenue atau benefit ini justru gimana sih Anda bisa menghasilkan dari aktivitas ini. Nah ini berbagai revenue stream ini berbagai contoh. Misalnya jika tadi Anda seorang fotografer, keahlian fotografi Anda sudah diakui begitu dan mulai ada customer, dan Anda kan bisa mulai membuat paket. Pertama misalnya paket private. Dari paket private ini bisa juga diturunkan dengan paket misalnya sebelum private, sesudah private misalnya menuju pernikahan ada foto pengajian. Nah itu bisa Anda perkecil lagi gitu ya, atau bahkan bisa jadi dipisah-pisah lagi, misalnya foto private sekian, foto siraman dan pengajian sekian, foto weddingnya sekian, atau misalnya buat yang taruh seperti misalnya foto setelah pernikahan begitu. Nah itu bisa jadi dipecah gitu ya, kecil-kecil, atau bahkan bisa Anda bundling, bikin satu paket dan langsung menghasilkan besar begitu. Nah itu Anda harus desain, Anda harus pikirkan bagaimana Anda bisa menghasilkan dari keahlian Anda ini. Terus tadi misalnya desain. Jadi ketika Anda seorang desainer misalnya, keahlian Anda desain, nah bisa Anda paketkan juga gitu. Dari mulai desain logo, desain gerobak, desain kemasan, desain neon box misalnya, desain expander-nya, desain bahkan sampai paket desain webnya, desain Instagramnya dan lain-lain. Ini bisa jadi peluang-peluang tambahan nanti ke depannya. Nah ini bisa Anda rincikan, bisa Anda petakan dari mana sih sumber pemasukan yang bisa menghasilkan untuk Anda. Atau misalnya Anda seorang penulis. Nah dari menulis ini Anda bisa menghasilkan apa saja sih gitu ya. Contoh misalnya jasa jual caption, atau misalnya Anda seorang copywriter menulis skrip penjualan, atau misalnya Anda membuat jasa ghostwriter misalnya ya, menjadi penulis. Terus Anda misalnya jadi penulis artikel. Nah ini kan sumber-sumber pemasukannya, corong-corong semakin banyak, pipa-pipa aliran pemasukannya semakin banyak, maka penghasilan Anda semakin besar dan skill Anda semakin dihargai gitu. Ini harus didesain dan dipersiapkan aliran apa saja. Nah yang terakhir, blok yang terakhir ini adalah blok pengeluaran, blok investasi atau pengeluaran apa saja yang harus Anda lakukan, harus Anda bayar. Nah tentu blok yang kiri dengan blok yang kanan tentu harus lebih besar blok yang kanan, karena blok yang kiri ini justru kalau diibaratkan blok yang kanan ini memasukkan uang ke saku, untuk blok yang kiri itu mengeluarkan uang ke saku. Jadi sederhananya kalau blok yang kanan itu yang dipikirannya gimana nih masukin uang ke saku atau masukin uang ke dompet. Nah blok yang kiri itu gimana caranya ngeluarin uang dari dompet itu justru tepat sasaran dan bisa efektif, efisien, bahkan bisa lebih hemat, tetapi juga tidak menjadi terlalu berhemat menjadi pelit begitu, tidak. Nah dengan ini salah satu metode aja sahabat-sahabat, metode memetakan kemampuan atau keahlian Anda sehingga keahlian Anda itu bisa menghasilkan, sehingga kemampuan Anda bisa dihargai oleh orang lain
begitu. Nah, menjadi pemuda muslim berdaya tentu Anda harus memikirkan bagaimana keberdayaan ini bisa ada gitu dalam diri seorang muslim. Nah, sehingga mari kita sama-sama memaksimalkan potensi yang Allah berikan, atau tadi syakilah. Kita sama-sama temukan syakilahnya, lalu kita sama-sama mengasah, memaksimalkan syakilah yang Allah berikan. Nah, itu pembahasan saya hari ini terkait dengan menjadi pemuda muslim berdaya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.